Keasuransian. Pengertian asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai ketidakseimbangan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Fungsi dari asuransi secara umum adalah sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko kepada satu atau beberapa penanggung yang bersifat insurable. Di samping sebagai bentuk pengendalian risiko atau secara finansial, asuransi juga memiliki dua bagian fungsi dari asuransi, yaitu fungsi asuransi yang pertama yaitu fungsi primer. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pengalihan risiko. Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko atau kerugian atau change of loss dari tertanggung sebagai original risk bearer kepada satu atau beberapa penanggung atau risk transfer mechanism. Fungsi primer berikutnya yaitu penghimpun dana. Fungsi asuransi sebagai penghimpun dana dari masyarakat pemegang polis yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah. Dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Fungsi primer dari fungsi asuransi berikutnya yaitu premi seimbang. Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung atau equitable premium. Fungsi asuransi yang kedua yaitu fungsi sekunder. Untuk fungsi sekunder diantaranya adalah sebagai berikut. Ekspor terselubung. Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata ke luar negeri. Perangsang pertumbuhan ekonomi. Untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Fungsi asuransi lainnya yaitu sebagai sarana tabungan investasi dana dan investable earnings. Fungsi asuransi yang lainnya yaitu sarana pencegah dan pengendalian kerugian. Berikut ini adalah manfaat dari asuransi. Memberikan rasa aman bagi individu, keluarga maupun kegiatan usaha. Adanya proteksi asuransi untuk menghadapi risiko yang penuh ketidakpastian dapat memberikan ketenangan batin dan meningkatkan rasa percaya diri sebagai pengendalian kerugian untuk menyelenggarakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerugian. Untuk dana investasi, untuk penunjang pendapatan non-operasional melalui pendapatan hasil investasi atas premi-premi yang berakumulasi. Mengenai peran asuransi terhadap masyarakat sangat penting, karena asuransi akan semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan memiliki asuransi, maka kita akan tenang. Ketenangan ini penting dalam menjalani hidup hari demi hari. Aktivitas apapun yang kita lakukan akan mudah jika jiwa kita tenang. Keresahan dan kegelisahan jiwa akan membawa dampak buruk bagi kesehatan kita. Bila terjadi suatu bencana atau malapetaka,
maka sebuah benda akan kehilangan fungsi dan kegunaannya. Dan manusia sebagai pengguna akan mengalami kerugian atau kehilangan manfaat dari benda tersebut. Oleh karena itu, dengan menjadi peserta asuransi, diharapkan pada saat terjadinya risiko, peserta akan mendapatkan penggantian sesuai dengan barang atau benda yang diasuransikan. Sehingga sebagai pengguna, peserta asuransi mendapatkan kembali fungsi dari kegunaan barang atau benda tersebut. Pada dasarnya, jenis asuransi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu asuransi jiwa atau life insurance, asuransi kerugian atau general insurance, asuransi kesehatan atau health insurance, dan asuransi pensiun atau retirement funds. Secara lengkap, jenis asuransi dapat dikemukakan sebagai berikut. Asuransi jiwa untuk menanggung orang dari kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh risiko kematian atau risiko hidup terlalu lama. Beberapa menyediakan pembayaran hanya setelah kematian tertanggung. Sebagian perusahaan asuransi yang lain ada yang bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan sebuah produk asuransi yang khusus menangani masalah kesehatan akibat suatu penyakit dan menanggung proses perawatan kepada anggota asuransinya. Umumnya, termasuk melindungi dan menanggung pada cedera, cacat, sakit, dan kematian karena kecelakaan. Hal inilah yang menjadi perhatian para penyedia layanan jasa asuransi untuk membantu Anda dalam memberikan jaminan kesehatan, seperti contohnya biaya rawat inap dan biaya operasi. Asuransi jaminan hari tua. Asuransi ini bertujuan memberikan kepastian pendapatan pemegang polis ketika telah menjalani masa pensiun dan kepada keluarganya apabila tertanggung meninggal dunia. Asuransi kendaraan untuk memberikan jaminan perlindungan dari kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor. Kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh pihak penyedia jasa asuransi kendaraan bermotor, yaitu pencurian, kecelakaan lalu lintas seperti benturan, tabrakan. Asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi kepemilikan rumah dan properti untuk melindungi pemilik rumah dari kerugian yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka. Asuransi properti pribadi melindungi terhadap kehilangan atau kerusakan barang-barang tertentu milik pribadi. Asuransi pendidikan merupakan sebuah solusi cerdas untuk menjamin kehidupan menjadi lebih baik, karena bisa sebagai alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang direncanakan akan menjalani masa sekolah hingga perguruan tinggi. Asuransi pendidikan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu proteksi dan investasi yang memiliki layanan berbeda. Asuransi syariah. Fungsi asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Prinsip kegiatan usaha asuransi. Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, contribution. Insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Utmost good faith artinya suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material atau material fact mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi. Dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.
Proximate cause adalah suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Indemnity artinya suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Subrogation adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Produk asuransi adalah produk finansial yang berguna untuk melindungi Anda dari risiko kerugian finansial yang terjadi di kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, proteksi yang diberikan asuransi tentunya akan membuat Anda berpikir lebih tenang dan mampu bekerja secara maksimal. Siapa yang bisa menyangka suatu saat tiba-tiba rumah kita kebakaran? Atau Anda mengidap penyakit tertentu yang membutuhkan pengobatan dengan biaya yang tak murah. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan proteksi terhadap risiko kesehatan dengan berbagai skema dan pilihan manfaat asuransi. Saat ini, pemerintah telah memiliki program asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia lewat program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Anda bisa mendaftarkan diri secara perorangan atau lewat tempat kerja untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dan bisa berobat secara gratis dengan kelas perawatan tertentu. Produk asuransi lainnya yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan jika terjadi risiko kematian pada pemegang polis. Asuransi ini tentunya akan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap ahli waris jika Anda tutup usia. Namun selain produk asuransi jiwa yang murni seperti pengertian di atas, ada varian baru asuransi jiwa yang disebut asuransi jiwa kredit. Asuransi jiwa kredit ini biasanya menjadi produk bundling dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Produk asuransi lainnya yaitu asuransi mobil atau kendaraan. Asuransi mobil memberikan perlindungan terhadap mobil pribadi dari risiko bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan kecelakaan. Jika Anda memiliki mobil, penting untuk mengasuransikannya karena risiko saat berkendara sangat tinggi. Pilih produk asuransi mobil dengan premi yang sesuai dengan nilai mobil Anda dan sesuaikan dengan manfaat perlindungan yang Anda inginkan. Produk asuransi berikutnya yaitu asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan berfungsi layaknya tabungan masa depan untuk menjamin kelangsungan pendidikan putra-putri Anda di tengah mahalnya biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Saat ini banyak produk tabungan bank yang otomatis digabung dengan asuransi pendidikan. Anda bisa memilih skema ini karena pada dasarnya kita menabung untuk dana pendidikan putra-putri Anda. Produk asuransi lainnya yaitu asuransi properti. Asuransi properti akan melindungi rumah dan bangunan milik Anda dari risiko kerusakan dan kebakaran. Asuransi jenis ini ada yang all risk, artinya melindungi semua jenis kerusakan dengan pengecualian tertentu. Asuransi properti tidak hanya berlaku untuk bangunan yang sudah jadi dan ditempati, tapi juga untuk bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Perusahaan asuransi akan menanggung segala biaya yang timbul akibat risiko kerusakan yang terjadi.